Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Akhir yang tiba-tiba dari pertempuran besar di langit juga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang menjadi bingung. Percakapan pribadi berulang kali muncul di antara mereka saat mereka membuat berbagai tebakan. Hai Bodong sudah kembali ke benteng saat ini. Dia hanya bisa melebarkan tangannya di hadapan banyak tatapan yang dilemparkan semua orang, menunjukkan bahwa itu dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di langit. Wanita ganas dan kejam itu berhenti berkelahi. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah karena dia takut Xiao Yan? Namun, sekarang Xiao Yan telah menggunakan lotus api sekali, dia juga harus sangat lemah bukan? Jia Xingtian menyuarakan pikirannya. Siapa peduli apa alasannya, yang terbaik adalah wanita itu dihentikan. Setelah semua, keterampilan racun yang aneh dan tak terduga miliknya benar-benar terlalu menakutkan. Dia belum sepenuhnya melepaskannya sekarang. Begitu dia melakukannya, uap racun akan melayang. Para prajurit biasa ini akan mati ketika dihubungi. Fama menghela nafas. Pemimpin sekte dari sekte racun mungkin tidak jauh lebih kuat daripada Medusa dalam hal kemampuan bertarung, tetapi keterampilan racunnya yang menakutkan dapat dengan mudah menyebabkan pihak mereka menderita kerugian besar tenaga manusia. Oleh karena itu, jika mereka dapat mencoba yang terbaik untuk menghindari musuh yang nyata, itu sebenarnya adalah akhir terbaik untuk kekaisaran Jiama. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, semoga saudara ketiga akan dapat benar-benar menekan wanita ini. Dengan begitu, kekaisaran Jiama juga akan dapat menghindari bencana besar. Xiao Ding menghela nafas. Selama 1 tahun ini, pemimpin sekte dari Poison Sekte ini telah meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam. Sekarang kapan dia memikirkan cara racunnya yang tidak biasa terbunuh, bahkan tubuh Xiao Ding terasa dingin. Kontrol itu caranya. Petik 1. The Little Fiery Doctor juga agak terkejut ketika mendengar ini. Alisnya segera menjadi vertikal dan tatapannya menyapu ekspresi serius Xiao Yan. Dia tampak sedikit terharu. Selama kamu dapat sepenuhnya mengendalikan racun tubuh yang menyedihkan ini, sesuatu seperti orang yang secara tidak sengaja mati karena racun tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuh kamu dapat digunakan oleh kamu sesukamu. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Mata dokter peri kecil bergerak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbicara agak ragu-ragu, kamu benar-benar bisa melakukannya. Petik 1. Percayalah padaku. Xiao Yan mengangguk dengan keras. Mengingat pengalamannya, ia secara alami tidak dapat memiliki metode apapun yang dapat menangani racun tubuh yang buruk. Namun, Xiao Yan telah menemukan metode ini karena dia membalik-balik informasi yang sangat banyak yang ditinggalkan Yao Lao saat dia sedang merapikan pil. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras. Item yang paling penting adalah bahwa itu seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin untuk orang biasa, tetapi itu tidak menyulitkan Xiao Yan. Valen Heart Flame, dan Green Lotus Core Flame, di tubuhnya bersamaan dengan Bone Chilling Flame, Yaola yang secara kebetulan ditambahkan ke metode ini. Mata ungu keabu-abuan menatap serius pada wajah serius Xiao Yan. Mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil perlahan mulai menunjukkan kelemah lembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke Medusa di sisi yang mengatupkan giginya erat dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang lembut dan beberapa potongan darah abu-abu keunguan yang aneh keluar dari tubuh yang terakhir sebelum akhirnya diserap kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keunguan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, aku juga bisa menyelesaikannya sendiri. Dokter peri kecil itu tidak berkomitmen. Matanya beralih ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ragu-ragu, jika kamu membantu aku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini,
Aku akan menyebarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte. Apa yang kamu katakan? Kali ini, motif aku untuk memulai perang ini adalah mendapatkan metode untuk menyelesaikan racun tubuh yang bijaksana ini. Kekaisaran Jiama dan suku ular rakyat telah menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah kamu hanya ingin mengakhirinya saja? Medusa dengan dingin tertawa. Jika aku memberikan perintah, Kekaisaran Jiama dan suku ular rakyat akan benar-benar dihapuskan bahkan dengan perlindungan kamu. Kamu bukan anak bodoh dan juga harus memahami prinsip-prinsip orang lemah sebagai daging yang dimakan kuat. Kilau dingin melintas di mata ungu keabu-abuan si peri kecil saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dalam hal ini, ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wajah Medusa sangat dingin. Dia sekali lagi menyerang tetapi dihentikan oleh Xiao Yan. Jika dia benar-benar mempertaruhkan hidup dan perkelahiannya, Raja Ular Rakyat dan Kekaisaran Jiama memang akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan ketiga sekte. Jangan hanya bertindak secara acak pada impuls kamu sekarang. Xiao Yan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa. Aku sadar bahwa itu kamu berkenalan dengannya. Namun, ratu ini akan mengingat tindakan yang dilakukannya terhadap ras ular rakyat. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Mata Medusa sedikit berubah. Tatapannya menyapu masa hitam yang tak berujung yang membentuk pasukan besar di bawah. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan tertawa pahit dan hanya bisa menghela nafas pelan. Setelah semua hal yang dia alami selama beberapa tahun ini, Dokter Peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif seperti itu sejak saat itu. Karakter kejamnya hanya bisa melampaui Medusa. Kali ini, dia telah mengakhiri pertempuran besar karena Xiao Yan dan juga daya tarik besar dari kontrol yang diusulkannya terhadap Wu Full Poison Body ke arahnya. Kamu telah menyebutkan sebelumnya bahwa itu memulai perang ini adalah karena menghancurkan Jiama Empire akan memungkinkan kamu untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan Wu Full Poison Body. Xiao Yan menoleh. Dia mengerutkan kening dan bertanya setelah muncul untuk mengingat sesuatu. Dokter Peri kecil itu ragu sesaat setelah mendengar ini. Baru kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi aneh saat dia berkata, ada organisasi misterius yang datang dan mencari aku. Mereka mengatakan bahwa itu jika aku dapat menduduki seluruh kekaisaran Jiama dan menangkap ketua aliansi Yan, mereka akan memberi aku metode untuk membatalkan tubuh racun yang buruk. Tidak disangka bahwa itu, kepala aliansi Yan sebenarnya adalah kamu. Petik 1. Medusa dan Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Itu tak terduga bahwa itu setelah semua liku-liku. Hal ini melibatkan Xiao Yan. Awalnya, aku punya banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran Jiama selama 1 tahun ini. Namun, kamu tidak pernah mengungkapkan dirimu. Oleh karena itu, aku juga tidak benar-benar membunuh. Mata dokter peri kecil itu aneh saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Dia segera berkata, tampaknya kamu telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Organisasi misterius itu tampaknya sangat kuat. Selain itu, mereka tidak takut pada tubuh racunku yang menyedihkan. Petik 1. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia. Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama tahun-tahun ini. The Black Corner Region juga sangat jauh dari tempat ini. Mungkinkah? Sebuah cahaya melintas di hati Xiao Yan ketika dia berpikir sampai titik ini. Wajahnya gelap dan serius ketika dia berkata, ini, Aula Jiwa. Ya, ini adalah organisasi misterius yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua. Tidak disangka bahwa itu mereka sebenarnya akan menargetkan kamu. Hal-hal tampaknya seperti yang kamu katakan. Saat ini kamu tidak lagi menjadi douse kecil dari masa lalu. The Little Fiery Doctor tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Mungkin itu karena dia mengingat situasi di mana Xiao Yan telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan saat dikejar oleh perusahaan serigala kepala mercenari saat itu. Wajahnya yang dingin juga mengungkapkan senyum yang jarang terlihat.
Xiao Yan samar-samar tampak mampu melihat bayangan gadis baik hati itu dari dalam senyum ini. Kamu terlihat sama cantiknya dengan yang kamu lakukan saat tersenyum. Xiao Yan juga tersenyum ketika dia berbicara dengan suara lembut. Little Fairy Doctor dengan lembut menggigit bibir bawahnya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera berbisik, ada sesuatu yang akan berubah. Cara aku bertindak saat itu tidak cocok untuk aku. Petik 1. Tetapi aku sangat menyukainya. Xiao Yan dengan sembrono tersenyum dan menjawab. Little Fairy Doctor sedikit terkejut. Matanya menatap wajah yang memiliki sedikit kelembutan dibandingkan dengan saat itu sebelum menyeringai. Apakah orang-orang dari Hall of Souls masih di Chuyun Empire? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Saat ini dia tidak tahu banyak tentang Hall of Souls. Meskipun dia tidak sengaja memasuki aula batu yang jauh besar ketika dia telah maju ke Do Huang saat itu dan bahkan telah melihat Yao Lao, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun ke tempat di mana aula batu itu berada. Aku tidak yakin. Orang-orang dari Hall of Souls sangat aneh. Akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika seseorang mengambil berinisiatif untuk mencarinya kecuali itu adalah seseorang yang sangat akrab dengan mereka. Little Fairy Doctor menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar ini. Dia telah merencanakan untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls hidup dan mendapatkan beberapa berita tentang Hall of Souls, Yao Lao, dan ayahnya. Dalam hal itu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun, kamu juga harus segera membantu aku menyelesaikan masalah racun tubuh yang buruk. Ini karena aku dapat merasakan bahwa itu tidak jauh dari waktu yang akan benar-benar meletus. Semuanya akan terlambat pada waktu itu. Little Fairy Doctor berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya, bisakah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Petik 1. Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Little Fairy Doctor tertawa pahit. Sangat mendesak. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menanggapi. Wajahnya juga sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Jika aku tidak begitu terdesak waktu, aku tidak akan menjanjikan orang-orang dari Hall of Souls untuk memulai perang ini. Little Fairy Doctor berbicara dengan cara yang agak kesal. Baiklah, semoga sebentar lagi akan meledak. Asalkan bahan-bahannya dikumpulkan, aku pasti akan mengizinkanmu untuk mengendalikan tubuh racun bijaksana milikmu. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum segera mengertakkan giginya dan menjawab dengan suara yang dalam. Ya, aku akan datang dan mencari kamu malam ini. Dokter peri kecil sedikit mengangguk sementara tatapannya mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan terbang di udara. Para ahli dari 3 sekte di udara buru-buru membungkuk dan menyapanya ketika mereka melihat dokter peri kecil terbang di atas. Dia bergegas ke bawah dan melirik semua orang sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. 3 tentara akan kembali ke Kekaisaran Chuyun. Petik 1. Semua ahli di udara tercengang ketika mendengar ini. Meskipun mereka telah kehilangan 2 ahli Douzong hari ini, kekuatan dari ketiga sekte mereka digabungkan masih sangat kuat. Jelas tidak ada banyak masalah yang menembus garis pertahanan Kekaisaran Jiama. Kenapa mereka mundur? Pemimpin sekte, beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di dalam hati mereka. Aku katakan mundur, tarik sekarang. Namun, mata ungu keunguan Little Fairy Doctor menyapu sebelum orang-orang membuka mulut mereka untuk bertanya. Suaranya dingin ketika dia bertanya, siapa yang punya keberatan? Maju. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah mata ungu keabu-abuan melintas. Mereka segera menelan kata-kata yang dipertanyakan di mulut mereka dan tersebar, mengirimkan perintahnya ke setiap sudut tentara besar. Dari langit, Xiao Yan melihat tentara besar yang mengemasi tenda mereka dan mundur atas perintah Little Fairy Doctor. Dia akhirnya tidak bisa menahan menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa itu dokter kecil dari toko obat saat itu akan benar-benar menjadi tuan sebenarnya dari kerajaan Chuyun. Perubahan seperti itu benar-benar berbeda. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng terkejut untuk beberapa waktu,
Ketika mereka melihat 3 tentara kekaisaran, kekaisaran tiba-tiba mulai mundur dengan cara seperti aliran air yang deras. Mereka saling memandang tanpa memahami apa yang terjadi. Benteng itu meletus menjadi sorak-sorai bumi selama waktu mereka tercengang. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, yang awalnya berpikir bahwa itu negara dan rumah mereka akan dihancurkan hari ini, tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hati mereka. Kegembiraan karena selamat dibebankan ke awan. Tampaknya ketiga aliansi kekaisaran akhirnya ditarik. Hai Bodong menghela napas panjang, saat dia berbicara dengan cara yang menunjukkan bahwa dia telah membuang beban berat. Aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan berhasil meyakinkan pemimpin sekte dari sekte racun. Wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal. Jia Xingtian memukul mulutnya dan bertanya-tanya. Namun, wajahnya masih mengandung sukacita yang sulit disembunyikan. Mereka jelas mengerti bahwa itu kekuatan luar biasa dari aliansi 3 sekte masih menyisakan kerugian bagi mereka. Ini masih akan terjadi bahkan jika Xiao Yan dan Medusa ada di sekitar. Tidak peduli apa, pertempuran besar yang telah berlangsung selama 1 tahun ini akhirnya berakhir. Kekaisaran Jiama akan tetap ada. Xiao Ding mengusap dahinya dan tertawa. Hahaha, hehe, namun, setelah hari ini, reputasi Yan Alliance dan Jiama Empire dapat dianggap telah menyebar. Melawan 3 sekte besar dengan 1 aliansi. Prestasi ini cukup untuk memungkinkan aliansi Yan kami, menyebabkan orang-orang yang mengejek kami, untuk melihat kami secara berbeda, ketika kami berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Utara Barat. Hai Bodong tersenyum ketika dia berbicara. Perlu diketahui bahwa ketika itu, Mystic Cloud Sekte dari Kekaisaran Jiama, pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Selatan, mereka diejek oleh sejumlah kelompok. Setelah semua, di mata faksi-faksi ini dengan kekuatan yang menakutkan, Mystic Cloud Sekte, yang bahkan tidak memiliki elit tunggal Douzong, mengalami kesulitan memiliki kualifikasi untuk duduk bersama mereka. Jia Xingtian dan Fama tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Kekaisaran Jiama mungkin akan berdiri bangga hari itu. Xiao Yan, yang mendengar sorakan gemuruh bumi dari benteng di langit, juga menghela nafas lega. Dia menoleh dan tersenyum sambil berkata kepada Medusa, sudah sulit untuk kamu selama 1 tahun ini. Tidak disangka kamu memiliki begitu banyak teman lama yang dapat kamu temui di mana-mana. Medusa dengan samar menjawab. Kata-katanya tercemar dengan sedikit asam yang sulit digambarkan. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit ketika mendengar kata-kata ini miliknya. Dia berkata, dia hanyalah teman dari dulu. Hanya saja aku tidak berharap dia berakhir di panggung hari ini. Dia seharusnya orang yang kita temui di pegunungan binatang ajaib saat itu kan. Aku sedikit merasakannya ketika kami saling bertukar pukulan selama periode waktu ini. Medusa meliriknya saat dia berbicara. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya meluncur ke arah benteng dan dia berkata, ayo pergi. Pertempuran besar ini sudah berakhir dan Kekaisaran Jiama akhirnya bisa mengatur napasnya. Tubuhnya bergerak setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia memimpin untuk terbang ke benteng. Medusa mengikuti di belakangnya. Berita gembira itu dengan cepat menyebar ke seluruh Kekaisaran Jiama ketika pertempuran besar berakhir. Dalam waktu singkat, setiap tempat mulai menyapu keputusasaan dan kegelapan masa lalu. Mampu tidak meninggalkan negara mereka secara alami adalah harapan banyak orang. Kehidupan gelandangan adalah sesuatu yang tidak seorang pun mau coba sekalipun tanpa alasan. Dalam pertempuran besar ini, nama Xiao Yan dan Medusa secara alami ditransmisikan ke telinga setiap orang. Dengan bantuan ini, reputasi aliansi Yan sekali lagi melambung. Banyak orang atau fraksi kecil yang bergabung dengan Yan Alliance sangat bangga. Mereka juga lebih percaya diri ketika berbicara dengan orang lain. Selama waktu dunia luar dipenuhi dengan sukacita, Hai Bodong dan yang lainnya, yang telah bertahan dalam pertempuran untuk waktu yang lama, akhirnya duduk untuk beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi tentara akan muncul di saat berikutnya. Tidak banyak orang di aula. Namun, mereka yang hadir adalah anggota inti dari aliansi Yan.
Xiao Yan duduk di kursi pemimpin, yang sudah kosong untuk waktu yang lama. Matanya melihat seluruh aula. Dia memilih untuk mengobrol secara acak untuk sementara sebelum mengalihkan kepalanya ke Hai Bodong, dan bertanya dengan serius, tidak seorang pun dari Hall of Souls telah muncul selama tahun ini kan? Hal yang paling diperhatikan oleh Xiao Yan adalah secara alami Hall of Souls. Alasan bahwa itu ia telah mendirikan aliansi Yan adalah menggunakannya untuk memungkinkan dia untuk melindungi klan Xiao. Ya, Hai Bodong menganggukkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang Hall of Souls telah berhenti dari kekaisaran sejak Misty Cloud Sect dibubarkan. Xiao Yan menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Hall of Souls jelas sangat tertarik pada Tusi Ancient Goddess Jet milik klan Xiao. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Sudah hampir setahun tetapi mengapa tidak ada kegiatan lain? Apakah karena beberapa hal lain yang menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk mengganggu mereka? Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya, tapi itu sia-sia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengangkatnya, dan menyapu matanya ke arah Hai Bodong. Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum, tidak disangka bahwa itu Hai Tua juga telah mencapai puncak kelas Do Huang. Aku pikir kamu harus dapat segera mencapai kelas Do Song. Hai Bodong segera menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya ketika dia mendengar ini. Dia berkata, kamu anak kecil, bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu tidak melihat bahwa itu Jia Tua tetap berada di tahap ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menembusnya? Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Ding yang tersenyum di sisinya saat dia bertanya, kakak laki-laki, apa yang dimaksud dengan Yan Alliance sekarang? Apakah itu baik-baik saja? Pada dasarnya kami telah meluas ke sebagian besar sudut kekaisaran Jiama. Saat ini, hampir setiap kota besar dan menengah memiliki kehadiran aliansi Yan kami. Terlebih lagi, Yan Alliance juga telah bercabang menjadi industri yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini dan menjadi sangat rumit. Xiao Yan tertawa. Aliansi Yan saat ini dapat dikatakan lebih besar daripada Misty Cloud Sekte yang mendukungnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak cabang seperti kami. Setelah 1 tahun perekrutan ini, Yan Alliance harus memiliki sekitar 40 ahli Do Huangs. Ada lebih sedikit Do Huang dengan kami hanya memiliki kurang dari 10. Selain itu, Yan Alliance juga telah membentuk organisasi pelatihan Yan Pulse. Orang-orang yang dapat masuk ke kelompok ini untuk melatih semuanya telah dipilih dengan cermat, dan semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Di masa depan, mereka akan menjadi darah terbaru aliansi kami. Xiao Ding tertawa. Tentu saja, Yan Alliance juga memiliki ruang bisnis, yang sebagian besar terdiri dari klan seperti klan primer. Ada juga aula obat yang didirikan dari banyak alkemis dari Alchemist Association. Mereka menyediakan aliansi Yan kami dengan jumlah pil obat yang tak henti-hentinya. Alasan mengapa kami dapat menarik pertarungan besar ini begitu lama adalah sebagian karena upaya mereka. Xiao Yan akhirnya memahami kekuatan dan ukuran Yan Alliance saat ini di Kekaisaran Jiama setelah mendengar ringkasan singkat. Dia tidak bisa membantu tetapi memukul mulutnya. Meskipun dia yakin akan hal itu ketika didirikan pada saat itu, dia tidak berharap bahwa itu kakak laki-laki dan yang lain akan dapat mengembangkan aliansi Yan sampai tahap seperti itu dalam waktu 1 tahun. Dari apa yang dikatakan kakaknya, ukuran aliansi Yan saat ini tampaknya jauh melebihi gerbang Xiao di wilayah Black Corner. Tentu saja, gerbang Xiao di sana memiliki potensi besar. Ini karena diberikan dengan lulusan bakat luar biasa dari Akademi Batin. Orang-orang ini adalah semua orang yang memiliki bakat pelatihan luar biasa. Apakah anggota klan Xiao baik? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Bagaimana mungkin mereka tidak baik dengan kepala klan yang luar biasa sepertimu? Xiao Ding berbicara sambil tersenyum. Klan Xiao telah dibenarkan menjadi klan terkuat di Kekaisaran Jiama. Itu tidak ada alasan lain selain klan Xiao telah menghasilkan pemimpin Yan Alliance ini, Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia berkata,
Jika kamu punya waktu, kamu harus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan itu ke Akademi Jianan. Jika Xiao Yu dan yang lainnya ingin kembali, biarkan mereka melakukannya. Klan Xiao saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, Xiao Ding mengangguk. Dia berkata, secara tidak sengaja, aku juga dapat meneruskan pesan ke gerbang Xiao dan memberitahu saudara kedua bahwa itu dia tidak perlu bergegas untuk menyelamatkan kami. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, sejak pertarungan besar berakhir, aku akan meninggalkan hal-hal yang tersisa untuk kamu semua. Aku sangat yakin jika aku menyerahkan aliansi Yan ini kepada kamu semua. Xiao Yan berjalan keluar dari aula di depan banyak mata tak berdaya setelah mengatakan ini. Orang ini sedang berpikir untuk menjadi pemimpin yang tidak ada lagi. Semua orang di aula besar dengan lembut menggerutu. Benteng Black Mountain di bawah langit malam mungkin masih tampak seperti binatang ganas yang tergeletak di tanah karena ukurannya yang sangat besar, tetapi itu memberikan aura yang kurang dahsyat dibandingkan dengan siang hari dan sedikit lebih diam. Xiao Yan duduk bersila di puncak gunung rendah tidak jauh dari benteng. Matanya sedikit tertutup saat cahaya bulan mendarat di tubuhnya. Perasaan sejuk samar menyebabkan hati Xiao Yan merasa sangat jelas. Medusa dengan malas bersandar pada batang pohon di belakang Xiao Yan. Dia mengedipkan mata muridnya yang menyihir ketika dia berulang kali menyapu mereka maju mundur. Sesaat kemudian, dia dengan malas berkata, dia masih belum ada di sini bahkan pada jam selarut ini. Sepertinya kamu telah menunggu dengan sia-sia. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berbicara tanpa menoleh, aku sudah memberitahu kamu bahwa itu kamu tidak perlu datang. Apakah kamu takut dia benar-benar akan memakan aku? Siapa yang tahu apakah dia benar-benar mundur atau pura-pura mundur? Jika dia menggunakan pertemuan satu lawan satu ini untuk membunuhmu dan kembali sekali lagi besok, kekaisaran Jiama akan selesai. Medusa menggulung mulutnya saat dia menjawab. Apakah begitu? Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar ini. Jantungnya segera bergerak saat dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh. Riak sedang dikirim dari langit dari arah itu. Sosok berwarna putih melangkah di langit yang kosong, tampak berjalan perlahan. Namun, sosok itu muncul di udara di atas puncak gunung ini hanya dalam beberapa kedipan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.